menyesal. Rasa itulah yang menyelimuti hati warga kampung Sindang Jaya, Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Emosi mereka terkuras saat dua tersangka pelaku pembunuhan Ibu Ai Cucu 43 tahun dan anaknya Elis Restiana 24 tahun hadir di tengah-tengah mereka di akhir November lalu. Lebih-lebih perasaan keluarga korban pembunuhan, mereka tak kuasa menahan tangis. Pun, amarah adik laki-laki korban Ibu Ai Cucu serta pacar korban Elis meletup. Keduanya merangsek maju menarget si dua tersangka. Meski kemudian ditahan, aparat Polres Tasikmalaya tengah menggelar reka ulang. Warga makin kalap dan menyemut. Polisi yang berjaga kewalahan menahan. Warga terus menyoraki si pelaku di setiap adegan reka ulang yang dijalani. Getir kehilangan sosok dicintai yang tewas tak wajar, tak bisa lekas dilupa begitu saja. Heri, pacar korban Elis Restiana, yang pertama kali melihat jasad kedua korban, tak menyangka peristiwa tragis itu terjadi. Minggu siang 9 November 2014 itu, pacar yang hendak ditengoknya telah tergeletak membujur kaku. Saya masuk langsung ke dapur nggak ada apa-apa, langsung ke ruang tengah udah masih gelap. Otomatis saya nyalain lampu. Pas nyalain, lihat di kursi, di meja, di ruang tamu banyak wadah itu tempat perhiasan udah dilaksanakan di meja, di kursi. Ya, saya di kamar itu kan pintunya agak tertutup, kira-kira segini. Saya lihat kaki di ranjang, ya saya buka. Ya ternyata mereka Dua mayat tergeletak dalam kamar. Jasad Ibu Ai Cucu terkapar di lantai bersimbah darah. Sementara jasad Elis Restiana terlungkup di atas ranjang. Dua nyawa direnggut, 1 unit mobil, 2 motor, dan sejumlah uang berikut ponsel korban juga dibawa kabur oleh pelaku. Polisi sigap menyidik. 3 hari setelah peristiwa, polisi meringkus kedua pelakunya. Tersangka Dani, 42 tahun, menjadi otak pelaku pembunuhan, serta Indra, 24 tahun. Tersangka Dani tak lain suami dari Dede, saudara sepupu korban Ai Cucu. Ada barang-barang milik korban yang hilang, yaitu diantaranya 1 buah kendaraan roda 4 Suzuki Baleno. Kemudian yang kedua, ada 2 unit kendaraan bermotor, yaitu merek Sean dan juga merek Mio. Dari barang-barang tersebut kami identifikasi lagi dan kami cari kembali. Kemungkinan ada barang-barang lain yang hilang. Ternyata memang benar kebiasaan korban ini adalah menyimpan uang di dalam black bekas makanan atau roti kaleng. Kami lihat di sana ternyata black tersebut sudah kosong, sudah tidak ada berisi uang. Nah, salah satu yang dapat kami sita adalah kaleng black tersebut, karena kaleng black tersebut memang memberikan titik terang petunjuk kepada kami untuk menentukan siapa pelakunya. Kemudian keesokan harinya, yaitu hari Senin tanggal 10 November, kami lakukan olah TKP yang kedua, di mana di olah TKP yang kedua ini kami dibantu juga oleh dari tim
Polda. Dari sana kami menemukan banyak sekali temuan-temuan, petunjuk-petunjuk yang memang sangat membantu kami untuk dapat menentukan siapa pelakunya. Saksi Engkos dan saksi Heri. Ya. Dari sana kami mendapatkan informasi bahwa ada semacam perselisihan antara korban ya, dengan ya bisa dikatakan masih saudara jauhnya. Gerangan perselisihan apa yang membuat para tersangka menghabisi nyawa korban yang notabene masih saudara jauh mereka? Dari sejumlah fakta dan keterangan yang dihimpun, polisi menyimpulkan motif pembunuhan yang dilakukan kedua tersangka. Motif dari yang bersangkutan ya melakukan tindakan pembunuhan ini didasari karena adanya rasa sakit hati yang mendalam karena dari perkataan yang mungkin menyakitkan dari orang tua korban saat itu masih hidup atau orang tua ibu ayah cucu kepada istrinya yang menagih hutang kepada istri pelaku. Kedua pelaku mengaku sudah merencanakan matang aksinya. Dani bahkan mensurvei rumah korban 3 hari sebelum beraksi. Pun hari H, sebatang pipa besi dikantongi tersangka Dani sebagai alat untuk menghabisi korban. Jam 2 malam, Pak. Jam 2 malam hari Minggunya berarti? Iya, hari Minggu pagi. Itu sempat ngobrol dulu atau gimana? Nggak sempat, Pak. Cuman waktu itu langsung bergerak, Pak. Langsung naik, Pak. Nggak sempat ngomong apa-apa. Dari depan berarti ya? Iya, dari samping naiknya, iya. Pagar ya? Iya, samping pagar tembok, Pak. Masuknya Dari jendela, Pak. dari jendela. Iya. Pada saat itu korban langsung tahu ada orang atau gimana? Nggak tahu, Pak. Lagi pada tidur. Kayaknya. Ketahunya? Pas saya masuk ke kamar, kayak yang mau bangun, Pak. Saya takut ketahuan. Saya langsung hantam, Pak. Pertama? Saya dulu, Pak. Dibantu sama si Indra, Pak. Si Indra mencekik, Pak. Yang dieksekusi pertama siapa? Ibunya, Pak. Ibunya. Bu Cucu, Bu Ani Cucu. Terus baru Anaknya. untuk yang ibunya ini langsung dihantam terus dia langsung ini atau ada sempat melawan dulu nggak? Enggak sempat melawan, cuman agak menjerit sebentar, Pak. Anaknya mau bangun, dihantam lagi, Pak. Dipukul apa nih, Pak? Dadanya dulu, Pak, pertama ya. Langsung ke mukanya. 2 kali aja? 3 kali, Pak. Sampai itu saya tonjok lagi pakai tangan, Pak. Perencanaan dia itu ya menghabisi keluarga si korban tersebut. Dengan imbalan saya akan dikasih imbalan jumlah uang. Apa? Maksudnya berapa? Dia janjikan 2 juta yang dia bilang ke saya. Cuma uang aja? Iya, cuman uang pas waktu dia ngajak sama saya. Nah, pas balik. Kalau muku sih enggak, Pak, cuman saya pegang kedua kaki si korban. Yang duluan yang mana? Ibunya? Yang duluan itu yang ibunya, soalnya kan posisi si ibunya ada di sebelah kanan anaknya itu. Yang bangun duluan? Enggak sih, emang enggak bangun posisi waktu itu, pas lagi tidur, dua-duanya juga masih tidur. Terus langsung aja Iya, pas lagi tidur langsung dihantam ya sekitar ke arah tubuh, ke arah dari perut sampai ke pundak sini. Kemudian bangun sambil teriak kesakitan, dihantam lagi kepala. Posisi saya lagi megang itu pas dihantam kakinya. Nah, pas si ibunya bangun sambil teriak kesakitan kan dihantam. Posisi si anak bangun sambil teriak, kemudian dihantam lagi. Yang membuat tersangka Dani dan Indra kerasukan tak lain karena sakit hati kepada korban ayah cucu. Tersangka Dani tidak terima istrinya dibentak kasar oleh korban saat menagih hutang.
naginya sih nggak terlalu kasar, cuman waktu itu kan hutangnya sama ibunya. Ibunya udah meninggal, saya masih punya sisa utang. Nah itu anaknya selalu nagih, tapi sampai sekarang juga masih dibayar. Berarti hutangnya ke ibunya ya? Iya, iya. Waktu pertama 20 juta kalau nggak salah Pak. Sisanya 12 juta lagi Pak. Bayar bulanannya atau cicilannya? Bunganya itu kalau 20% berapa Pak ya? 20 berarti 44 juta ya sebulan ya, sekitar segituan Pak. Kapan mau bayar utangnya? Ya maaf teh, belum ada uangnya. Kalau nggak ada buat bayar, jangan pinjam. Ya ada, bukannya nggak niat bayar teh, cuma emang sekarang lagi belum ada uang. Pokoknya gini, kalau seminggu gak bayar, saya laporin ke polisi. Aduh teh, jangan gitu dong teh, nanti saya bayar kok. Jangan gitu-gitu juga atuh, kasihan sama saya. Saat kejahatan berdaulat, akal sehat tak lagi berpengaruh kuat. Selepas membunuh, tersangka akhirnya menggasak harta benda korban. Kan pertama motor korban kan dua, mobil satu, motor saya satu. Yang pertama diambil itu kan motor korban dulu berdua satu-satu, berangkat disimpan dulu ke arah Cikurubu, kemudian balik lagi ke TKP. Saya pakai ojek. Iya. Kemudian ngambil mobil. Siapa sosok Ai Cucu? Warga kampung Sindang Jaya mengenalnya sebagai seorang janda berprofesi tukang kredit. Sibuk biasa. Dia aktivitasnya berdagang atau wirausaha atau apa? Nggak usaha, ngiriditkeun. Kalau anaknya sendiri Kerja di TMC, rumah sakit TMC. oh rumah sakit. Baru 3 bulan. Enggak terbuka. Enggak terbuka saya gini. Perlu saya sampaikan bahwa korban Ibu Ai Cucu ini adalah selain dia bekerja sebagai swasta, dia juga menjalankan bisnis rentenir, pinjam uang atau meminjamkan uang kepada masyarakat. Nah, ini pun juga demikian, dia meneruskan daripada jejak orang tuanya. Nah, pada saat orang tuanya sudah meninggal, kebetulan orang tuanya ini mungkin pada saat itu menagih hutang kepada istri pelaku, namun dengan kata-kata yang dianggap istri dan pelaku adalah kata-kata yang menyakitkan. Sampai akhirnya orang tua almarhum ini meninggal dunia, dilanjutkan oleh Ibu Ai Cucu ini. Dan perasaan sakit hati itu masih terus melekat. Kalau nggak ada buat bayar, jangan pinjam. Ya ada, bukannya nggak niat bayar teh, cuma emang sekarang lagi belum ada uang. Pokoknya gini, kalau seminggu gak bayar, saya laporin ke polisi. Tersinggung ditagih uang dengan kasar menjadi awal perkara. Namun, karena si calon korban adalah janda kaya, maka menggasak hartanya menjadi motif susulan. Yang pasti, di akhir niat disusun sebuah permufakatan jahat. Enggak, mau nggak kita cari uang, kita ngerampok yuk. Terus kalau gak bangun gimana, ya kita habisin aja, kata si Indra gitu. Bareng-bareng katanya. Terus Indranya iya. Iya mau, terus janjian hari malam minggu jam 7. Indra kenal nggak sama korbannya? Tahu Pak. Terus akhirnya janjian. Oke, soal bayaran sendiri gimana? Itu dia emang dari awal udah dijanjiin dibayar? Enggak, asal saya bayar wae cenah. Mencoba mengungkap lebih jauh perihal kasus ini, tim Cakrawala Kriminal mencoba menemui Dede, istri tersangka Dani. Dede lah yang sebenarnya mengalami langsung perlakuan kasar korban saat ditagih hutang. Benarkah demikian dialami Dede? Sayangnya, Dede terkesan menghindar. Hanya pembantunya saja yang menerima kami. Suka sering kesini? Ya. Maksudnya tiap pulang pasti kesini ya? Nggak ada tempat lagi ya? Nggak tahu, nanti aja ke itu. Saya kurang tahu. Ibu siapanya? Bu Saya Dede? tetangga dari sana. Tetangga dari? Dari
itu anaknya. Oh, dari anaknya. Iya. Oh, ya udah. Oke, Maaf oke. ya. Iya, iya, iya. Nah. Oke, ya, mangga. Namun, di balik sejumlah fakta yang belum terungkap, kedua tersangka diduga kuat telah melakukan kejahatan pembunuhan yang telah direncanakan. Polisi tak ragu menjeratnya dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ya, kami pihak penyidik menyimpulkan bahwa yang bersangkutan secara sadar meyakinkan ini bisa kita kenakan pasal 340, yaitu pembunuhan yang telah direncanakan. Maksimal hukumannya hukuman mati.